Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Tentunya sangat banyak nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, dan tidak mungkin kita bisa menghitung semuanya. Salah satu di antara sekian nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, pagi hari ini kita dipanjangkan usia kita. Kita mendapati bulan Ramadan tahun ini, dan hari ini hari yang ke-27 ya. Sudah detik-detik akhir. Dan ini sebenarnya masa-masa rawan ya. Kalau ibarat sepak bola itu sudah waktu injury time ya. Jadi kalau tidak berhati-hati kebobolan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan tentunya ini salah satu di antara hak Allah yang harus kita tunaikan. Allah punya hak yang harus kita tunaikan, dan kita juga punya hak yang insya Allah nanti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dari banyak jalan, disebutkan, dikisahkan bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang sangat agung, masyhur namanya, dan sahabat ini termasuk salah satu di antara deretan ulamanya para sahabat. Namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini salah satu ulama di antara ulama-ulamanya para sahabat. Dan beliau ini termasuk ulama yang terkemuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Mu'ad bin Jabal ini kelak di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan barisannya para ulama. Dan posisi Mu'ad bin Jabal ada di paling depan. Antara posisi Mu'ad bin Jabal dengan orang yang di belakangnya itu jaraknya bukan 1 langkah, 2 langkah, tetapi madal basar, sejauh mata memandang. Berarti menunjukkan betapa mulianya sahabat Mu'ad bin Jabal ini. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang meninggal pada kejadian pandemi luar biasa di masa Khulafaur Rasyidin
yaitu ketika terjadi wabah Anwas, yaitu di wilayah Syam, yang pada waktu itu ya 1400-an tahun yang lalu wabah Anwas ini menewaskan tidak kurang dari 20.000 orang, jumlah yang sangat banyak pada waktu itu. Dan Mu'adz bin Jabal meninggal di kala itu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal ini pernah bercerita bahwa suatu ketika beliau diboncengkan oleh Rasulullah menaiki kendaraan yang berupa seekor keledai atau khimar. Dan khimar ini kalau di zaman Nabi termasuk kendaraan kelasnya kelas paling bawah. Kelas rata-rata itu kuda. Kalau kelas yang paling bagus itu onta merah. Ya, onta merah itu kalau sekarang apa mungkin ya? Wah, saya tidak tahu mereknya ini. Alphard mungkin ya, itu kendaraan yang mewah. Ibu bapak, Rasulullah SAW itu meskipun seorang nabi, di tangannya ada dunia. Di tangannya ada dunia. Karena kalau ada pembagian ghanimah itu 1/5-nya menjadi hak beliau, 1/5-nya. Kita bisa membayangkan dan tidak usah dibayangkan, sulit membayangkannya. Tapi toh begitu beliau tidak wigah-wigih naik kendaraan hanya seekor keledai. Ya, bahasa anak muda sekarang itu kendaraan kelas ecek-ecek, itu kelas bawah itu. Nah, Mu'adz bin Jabal itu naik kendaraan khimar ini, keledai ini diboncengkan oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah kepada Mu'adz mengatakan begini, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya? Lalu apa pula hak seorang hamba yang nanti insya Allah pasti akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala? Kamu tahu enggak? Ada hak yang apa? Yang timbal balik, seimbang. Allah punya hak yang harus ditunaikan oleh para hambanya, dan seorang hamba nanti akan punya hak yang mestinya atau yang pasti nanti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita. Ibu bapak rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal pada waktu itu karena beliau ditanya persoalan agama yang kebetulan beliau tidak faham, tidak tahu, maka beliau sportif. Sportifnya apa? Kalau tidak tahu, ya tidak jaim. Tahu jaim itu apa? Jaga image. Kalau tidak tahu, ya sportif. Katakan tidak tahu. Ya. Jangan tidak tahu, memaksakan diri ngarang jawaban. Nah, ini mohon maaf, ini penyakitnya mubalek, penyakit yang buruk. Karena sudah sering manggung ke sana kemari, kemudian ditanya persoalan agama, kebetulan tidak tahu. Lalu kalau tidak jawab apa? Malu, gengsi. Karena gengsi, yang penting tak jawab. Benar salah, bahasa Jawanya jidor. Wah, ini tidak boleh. Mestinya sportif itu. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Maka ibu bapak, karena Mu'adz bin Jabal ini ditanya tidak tahu, maka kemudian beliau sportif mengatakan apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kalau kita ditanya persoalan agama, kita tidak tahu, tidak boleh, haram hukumnya kita ngarang-ngarang jawaban. Karena kalau itu salah, maka dhallu fa'adhallu, dia tersesat dan menyesatkan banyak orang. Ini kalau tidak tahu.
Kalau tidak tahu ya jawab tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Kita mengatakan wallahu a'lam itu kata para ulama nisfus shawab. Sudah separuh dari kebenaran. Kita menjawab sesuatu yang tidak tahu dengan wallahu a'lam itu benarnya sudah 50%. Tapi tidak berlaku untuk tes di sekolah. Nah, kalau tes di sekolah soalnya itu berapa? Soalnya 40 kok kemudian tidak tahu wallahu alam. Itu tetap tidak bisa benar separuh ya, tetap salah. Mu'ad mengatakan begitu karena memang beliau sportif. Nah, ini catat untuk kita. Ibu bapak sekali lagi, kalau kebetulan kita ditanya persoalan agama, kita tidak tahu, itu motivasi kita untuk belajar. Saya berusaha kalau tidak tahu, saya katakan tidak tahu, pulang cari ya, cari literasi untuk cross check sesuatu yang kebetulan belum tahu itu. Ini mestinya menjadi akhlak setiap kita. Baik ibu bapak rahimakumullah, ketika Mu'ad mengatakan Allahu wa rasulu a'lam itu, maka Rasulullah kemudian baru menjelaskan. Ini sebenarnya salah satu di antara metode belajar. Menjelaskan sesuatu itu kadang bisa dengan tidak langsung dijelaskan, tetapi melalui pertanyaan supaya yang akan diberitahu itu responnya itu maksimal. Karena kalau sekedar diberitahu mungkin hanya mantuk-mantuk, pasif. Tapi kalau ditanya itu memancing memori. Maka ketika itu Rasul kemudian mengatakan, wahai Mu'ad, haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Allah punya hak untuk diibadahi. Allah punya hak untuk disembah, diibadahi, wala yusyriku bi syai'a, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ibu bapak, sabda Nabi ini perlu kita ingat-ingat, dan ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Rasulullah mengatakan begitu, hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya. Allah itu punya hak untuk disembah, diibadahi, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Kalau ada seseorang yang mengurangi hak Allah, ada persoalan. Kalau ada seseorang sampai mensekutukan Allah, menjadi persoalan yang besar. Karena hak Allah itu diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Maka ibu bapak, kita melaksanakan sholat, kemudian kita berpuasa, dan alhamdulillah ya tidak terasa nampak terasa banget nih ya. Sudah sampai hari yang ke-27. Maka saya tawarkan tidak terasa banget. Khawatirnya saya sampaikan tidak terasa jenengan rasa banget. Kita hari yang ke-27 ini kita dalam rangka melaksanakan sebagian hak Allah. Apa? Melaksanakan perintah-perintahnya. Ayat-ayat puasa sudah masyhur di kultum-kultum ya. Ya, kalau kultum di masjid-masjid itu kan dari satu materi ke materi yang lain itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ketemunya itu terus. Ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, lalu kita melaksanakannya, maka kita sedang melaksanakan, menunaikan sebagian hak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Dan hak manusia, tadi kan hak Allah. Allah punya hak disembah dan tidak disekutukan. Maka ketika Allah punya hak yang harus ditunaikan oleh para hambanya, para hamba juga punya hak yang nanti akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala.
Dan hak manusia itu ibu bapak, hak manusia itu alla yu'adziba. Manusia termasuk kita semua ini punya hak untuk tidak diazab dan tidak disiksa. Itu yang mengatakan Rasulullah. Nah, hadis ini termasuk deretan hadis yang agung. Rasulullah mengatakan, dan manusia itu punya hak untuk tidak diazab, untuk tidak disiksa kelak di akhirat, ya, bagi siapa? Man la yusyriku bi syai'a, bagi siapa saja yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya hak untuk tidak disiksa selama mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, ketika Mu'adz bin Jabal mendengar sabda Nabi ini, beliau sangat bergembira, sangat bergembira. Kenapa? Karena dalam benak, ya, dalam benak beliau, ya, dalam benak Mu'adz bin Jabal ini terbersih dalam benaknya bahwa manusia itu punya hak untuk tidak disiksa. Berarti di akhirat nanti ketika manusia itu tidak mensekutukan Allah, punya hak untuk tidak disiksa. Mu'adz bin Jabal senang dengar ini. Maka ketika itu beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan usulan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Riwayat lain, afala ubasyiru bihin nas. Ya Rasulullah, bolehkah informasi ini saya share? Ya, sekarang kan ya share sekarang. Bolehkah informasi ini saya sampaikan, saya share, saya informasikan kepada orang-orang? Ya, karena kan kalau orang-orang mendengar ini kan sangat bahagia. Manusia punya hak untuk tidak disiksa bagi yang tidak mensekutukan Allah. Maka Mu'adz mengatakan begitu, bolehkah ini saya share, saya informasikan kepada banyak orang? Nabi mengatakan apa? La tubasyirhum, jangan kamu sampaikan ini kepada banyak orang. Jangan sampaikan ini kepada orang lain. Ini rahasia. Nah, bahasa kitanya. Maka ini saniki rahasia. Kalau jangan betul tak sampaikan. Rasulullah mengatakan, jangan kamu sampaikan ini kepada orang-orang. Kenapa? Fayat takilu. Rasulullah khawatir nanti akan terjadi mispersepsi, akan terjadi misunderstanding, akan menjadi salah dalam penyimpulan. Rasulullah khawatir nanti ketika mendengar sabda Nabi ini, imannya belum kuat, ilmunya belum cukup, lalu akan ada punya kesimpulan yang penting tidak mensekutukan Allah. Itu yang paling penting. Berarti rasolat, rapopo. Nah, begitu. Raposo, rapopo. Sing penting ora menyekutukan Allah. Nanti mbok yo berbuat apapun ndak masalah, asal tidak mensekutukan Allah. Nah, Rasulullah khawatir akan ada penyimpulan-penyimpulan seperti itu, maka beliau mengatakan la tubasyirhum, jangan kamu katakan ini kepada banyak orang, karena saya khawatir mereka hanya akan bersandar fayattakilu, akan bersandar dengan hadis ini dengan penyimpulan-penyimpulan yang tidak tepat. Maka Mu'adz bin Jabal pun pada akhirnya merahasiakan hadis ini, sehingga tidak banyak di antara para sahabat yang tahu. Karena Mu'adz bin Jabal menyampaikan ini, ada beberapa versi riwayat jauh-jauh hari, ya, setelah Nabi mengatakan, bahkan ada yang mengatakan Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, karena khawatir orang-orang akan punya penyimpulan yang tidak tepat.
Padahal Mu'adz bin Jabal meninggalnya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka banyak para sahabat yang tidak mendengar hadis ini, sehingga kita bersyukur ya mendapatkan riwayat mengetahui hadis ini, dan ini menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi umat Islam bahwa ketika seseorang tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik, ada peluang untuk tidak mendapatkan siksa Allah kelak di akhirat. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, yang kedua kita bersyukur pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu ikhtiar dari doa yang sering kita baca pada setiap pagi. Setiap pagi hari Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah 3 hal. Memohon kepada Allah agar diberi 1 ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, memohon kepada Allah agar diberi rizki yang baik. Yang ketiga, memohon kepada Allah agar bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang diterima, bukan ibadah yang sia-sia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Riwayat yang lain ada wasi'an, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau di dalam kitab Hisnul Muslim, doa ini setiap pagi hari dibaca. Dan karena saking pentingnya doa ini, ya, karena di antara sekian para ulama ada yang mengatakan ketika seorang mukmin diberi oleh Allah 3 hal ini, sebenarnya telah mencukupi semua kebutuhan di dunianya. Diberi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, diberikan rizki, bukannya rizki sembarang rizki, tapi rizki yang baik. Dan yang ketiga, amal ibadahnya bukan amal ibadah yang sia-sia, tetapi amal ibadah yang diterima. Maka kalau di kitab Hisnul Muslim, doa ini setiap pagi dibaca bukan hanya sekali, tetapi thalatha marat, tetapi dibaca sampai 3 kali, mengingat pentingnya doa ini. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kekuatan. Ada yang 3 kekuatan ini dimiliki ketiga-tiganya. Ada yang hanya dimiliki sebagiannya, atau bahkan mungkin ada yang tidak memiliki ketiga-tiganya. Tetapi Allah memberikan kepada manusia 3 kekuatan ini. Pertama, quwwatul madiyah, kekuatan materi, quwwatul madiyah. Yang kedua, quwwatul himmah, kekuatan semangat, kekuatan tekad. Ada seseorang yang tekadnya itu kuat, ada seseorang yang tekadnya itu hanya apa? Tidak punya tekad. Kalau tidak punya tekad itu apa namanya? Orangnya, bahasa Jawanya apa? Kalau tidak punya tekad itu ngelukro, Allahora itu. Jadi ada quwwatul madiyah, ada kekuatan materi. Ada yang kedua, quwwatul himmah, memiliki kekuatan tekad, ya, kekuatan semangat yang kedua. Yang ketiga, ini quwwatur rohiyah, kekuatan rohani. Ibu bapak rahimakumullah, yang pertama quwwatul madiyah, kekuatan materi ini biasanya dan kebanyakan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang di luar Islam.
kekuatan materi ini kebanyakan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang di luar Islam. Ibu bapak bisa baca di media orang terkaya sedunia dari nomor 1 sampai nomor 10 itu mayoritas bukan orang Islam. Orang terkaya se-Asia ya, ini juga mayoritas, bahkan hampir semuanya juga bukan Islam. Orang terkaya se-Asia siapa sekalian? Orang India ya, namanya Mukesh Ambani. Itu orang terkaya se-Asia. Total kekayaannya itu tidak kurang dari 1000, kalau dirupiahkan 1850 sekian triliun. Wah. Pokoke nek kula jenengan ngerti angka niku mumet pokoke kan. Ya, 1 miliar itu kan 1000 juta kan? 1 miliar itu 1 miliar itu 1000 juta. Ya. 1 triliun 1 triliun berapa? Wah, toko ngarang mawon. Podo-podo randu ini ya. 1 triliun itu kan 1000 miliar ya. 1 triliun itu 1000 miliar. Ini 1850 triliun. Saya membayangkan kalau kula jenengan kok tiba-tiba punya uang segini ini radoyan dahar pun mumet itu ya. Rek nggo apa nyawang wae wareg itu ya. 1800 triliun itu kalau buat beli untuk cacing wah ini oleh oke banget itu. rumahnya Mukesh Ambani ini saya baca di media itu rumahnya itu 27 lantai. Jadi rumahnya itu 27 lantai. Dhuwur. Ada lapangan helikopternya. Itu rumah. Kolam renangnya, garasinya itu muat untuk 136 mobil. Coba itu garasinya. Dihuni berlima, suami, istri, anaknya 3. Pembantu di rumah itu 600. Wah, ini saya jadi baca itu, wah ini berarti yang menikmati rumah ini malah banyak pembantunya. Saomah ming wong 3 tok kan. Tapi pembantunya 600 ya, 600. Ini rumahnya. Ketika istrinya Anita Ambani ini ulang tahun, dia beli. Wah, ulang tahun niku mboten kok njur tuku napa? Roti, kail lilin, kemudian disebul ya. Ketika istrinya ini ulang tahun, dia beli HP Apple Diamond. Harganya kalau dirupiahkan 783 miliar. Niku nek gawe tuku HP ning kula niki, wah oleh sakrit kan itu kan 783 miliar meng oleh HP siji, HP-nya 1 tok dapat itu HP yang termahal. Ini orang terkaya se-Asia, itu peringkat yang pertama kemarin di tahun 2024 sampai 2025. Ini kuwatul madiyah, kekuatan materi. Ibu bapak begini, kekuatan materi ini ketika Allah berikan kepada umat Islam, saya ulangi, ketika kekuatan materi ini diberikan kepada umat Islam, hanya akan melahirkan 2 posisi. Jadi ketika kekuatan materi ini diberikan kepada umat Islam, hanya akan melahirkan 2 posisi kata Nabi.
Pertama, dia akan menjadi orang yang afdhalul manazil, akan menjadi orang yang posisinya paling tinggi, paling tinggi. Dalam hadis yang agak panjang ya, Rasulullah mengatakan seorang mukmin ketika diberikan ilmu yang luas dan diberi oleh Allah harta yang banyak. Kalau seorang mukmin itu hartanya banyak itu kalau orang Jawa mengatakan apa? Bandane napa? Banyak itu mberahewu. Bukannya oki ya. Mberahewu ya. Kalau tempat saya itu dulu masih kecil itu ngatan begini, bondone jan sak jabalakat. Jadi sak jabalakat itu saking ndak bisa ndak bisa dihitung. Kalau ada orang mukmin diberi oleh Allah harta yang banyak, lalu diberi oleh Allah juga pengetahuan ilmu agama yang luas, maka pertama dia akan menggunakan hartanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya. Kedua, dia akan menggunakan hartanya untuk menyambung silaturahim. Sedulur-sedulur diopeni, kan begitu. Yang ketiga, dia faham bahwa pada hartanya itu ada hak Allah yang harus ditunaikan. Ketika seorang mukmin ya diberi oleh Allah harta yang banyak, ilmu yang luas, lalu bisa menggunakan hartanya untuk tiga hal ini, meningkatkan kualitas ketakwaannya, digunakan untuk menyambung silaturahim, kemudian dia tahu bahwa pada hartanya itu ada Allah. Rasulullah mengatakan fahadza bi afdhalil manazil, ini adalah the first class-nya umat Islam, the high class, kan gitu, kelas yang paling tinggi. Contohnya banyak, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, itu orang yang kaya-kaya ya, Umar bin Khattab, kemudian ada Abdurrahman bin Auf. Saya membayangkan ada sebuah kisah, Umar bin Khattab itu suatu ketika dia membawa harta yang cukup banyak untuk diberikan kepada Rasulullah sebagai persiapan fisabilillah. Kata Umar apa hari itu? Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Dia berangkat itu mesem, ya kan, senang. Infak saya hari ini banyak dan akan saya kalahkan Abu Bakar. Ketika sudah sampai di hadapan Nabi, ya, harta itu diserahkan. Nabi tanya, wahai Umar, harta yang engkau berikan sedemikian banyak, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Umar jawab, bimithlihi, saya tinggalkan untuk keluarga saya segini juga. Nah, berarti berapa yang diberikan itu? Separuh. Saya tinggalkan untuk keluarga saya segini juga, persis. Umar tidak lantas pergi, dia masih menunggu, karena sebentar lagi Abu Bakar pasti datang, dan hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Tidak beberapa lama kemudian ya, Abu Bakar hadir, yang dibawa banyak sekali. Umar melihat itu, wow, kalau sekarang ya, banyak sekali. Maka ketika itu oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, ini anfaqtu fi sabilillah, saya berikan di jalan Allah. Rasulullah tanya, oh Abu Bakar, yang kamu berikan sedemikian banyak, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan apa? Aku tinggalkan untuk keluargaku keyakinan kepada Allah. Kalau hari ini saya berderma, Allah pasti akan menggantinya. Itu yang saya tinggalkan untuk keluargaku. Umar melihat itu pripun? Kalau jenengan bayangkan jadi Umar pripun? Ya wis lah gitu. Ya, maka kalau di surat
Al-Mutaffifin itu kan disebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Semangat berlomba dalam kebaikan itu ada di kalangan para sahabat ketika itu, dan itu mestinya menjadi apa? Menjadi semangat bagi kita semuanya. Ini menjadi ya afdalul manazil. Tetapi ada kalanya ya kuwatul madiyah, kekuatan materi ini ketika diberikan umat Islam, ada yang justru menurunkannya menjadi ahbathil manazil, menjadi kelas yang paling rendah, menjadi manusia hina di hadapan Allah. Meskipun hartanya apa tadi? Jabalakat ya. Meskipun hartanya mekokrah sak jabalakat, tetapi bisa mengantarkan kepada ahbathil manazil, kata Nabi, derajat yang paling rendah menurut Allah Subhanahu wa taala, meskipun menurut manusia kelihatan mentereng. Kapan? Ketika Allah berikan kepadanya harta yang sangat banyak, tetapi dia tidak punya pemahaman agama yang cukup. Bahasa Jawanya, bondone akeh ning ora ngerti agama. Maka orang yang seperti ini, dia tidak akan menggunakan hartanya untuk meningkatkan kualitas takwanya, enggak. Harta yang ia miliki tidak digunakan untuk menyambung tali silaturahim. Saya sugih, omahe dipager mubeng, temboke dhuwur, kandel, atas tembok dikasih apa namanya sing ngeten-ngeten iki ya, berandil itu ya. Kemudian masih ada pintu gerbangnya besi, ada satpamnya, ada herdernya. Kemudian di pintu itu hanya ada lubang yang segini, sehingga kalau ada orang mau masuk cukup dipandang dengan pandangan sebelah mata. Kan ming tok siji tok ngintip. Kalau dua kan memandang dengan dua mata, karena pintunya besi, bolongannya segini, maka hanya memandang manusia sebelah mata. Kalau sudah seperti itu, siapa kira-kira saudaranya yang mau bersilaturahim? Tidak ada. Yang dia miliki di dalamnya, ya, harapannya harta itu awet, kekal, keket, dampaknya silaturahimnya akan terputus. Dia beranggapan hidup cukup dengan memiliki harta. Dan yang ketiga, dia tidak tahu bahwa pada hartanya ada hak Allah Subhanahu wa taala. Zakat tidak pernah, sedekah apalagi ya. Dia tidak tahu bahwa pada hartanya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, fahadza bi akhbathil manazil. Yang seperti ini meskipun nampak mentereng di hadapan manusia, tetapi dia menjadi kelas yang paling rendah. Ini kuwatul madiyah, kekuatan materi. Yang kedua, kuwatul himmah, kekuatan tekad, kekuatan semangat. Kalau kekuatan materi ini rata-rata Allah berikan kepada di luar Islam. Kalau kekuatan tekad itu Allah berikan baik muslim maupun non-muslim sama. Muslim diberi, non-muslim diberi. Kekuatan tekad, kekuatan semangat. Ibu bapak, ada yang pernah membaca kisah perjalanannya Mao Zedong? Tahu Mao Zedong? Ya, kalau tulisannya itu Mao Zedong. Ya, siapa itu? Mao Zedong itu tokoh revolusioner Cina yang menancapkan ya dulu perjuangan lebih dari 30 tahun bagaimana caranya supaya di Cina itu jadi negara komunis dengan satu partai, yaitu Partai
komunis. Perjuangannya luar biasa. Saya baca itu begigrik, tahu begigrik nih? Begigrik ini kenapa? Wah, merinding. Ya, terbuang dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dia pernah dikejar-kejar itu, lari ke sebuah goa bersembunyi, lebih dari 7 hari dia tidak makan. Padahal di musim dingin tidak makan kan badannya semakin dingin. Supaya badannya hangat, ibu jari dan jari ini dimamah-mamah supaya badannya panas, supaya tetap hidup. Saya harus hidup memperjuangkan paham komunis. Ibu bapak memperjuangkan komunis saja rewangi seperti itu. Saya baca itu, Masya Allah, iki nek sing duwe semani wong Islam jan ngentek-enteki, ya. Nang Indonesia ono kok seperti ini, wong 10 saja, wah sudah ngidapi-dapi. Sayangnya ideologinya ideologi kiri. Ini semangat. Itu namanya kuwatul himmah, diberi tekad yang luar biasa non muslim. Ibu bapak baca juga misalnya kisah atau sejarah invasi Amerika ke Vietnam. Berapa lama itu? Ya, perang Vietnam itu 19 tahun lebih 5 bulan. Akhirnya meskipun Amerika senjatanya canggih, harus kalah dengan para Viet Cong, kan gitu sebutannya. Pejuang Vietnam dengan senjata yang sangat sederhana. Dan ternyata para mantan tentara yang dikirim ke Vietnam itu ketika pulang ke Amerika itu mengalami gangguan jiwa, gangguan mental. Kenapa? Kalau kita lihat kan perjuangan perang Vietnam itu ngerong, nanjur lemah. Kemudian dikasih atasnya ditutup, ketika tentara lewat ndak tahu, tiba-tiba wis mak jenggunuk, ya, mak betunduk nang burine, kemudian noleh tembak der. Ini siapa yang ndak stres? Maka mereka ini orang-orang Vietnam dengan senjata sangat sederhana, kemudian peralatan juga sederhana, karena kuwatul himmah, karena tekad, karena semangat. Maka semangat itu mengantarkan pada apa yang dicita-citakannya. Ini termasuk fadlun, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah anugerah pemberian Allah Ta'ala yang kebetulan diberikan kepada mereka. Ibu bapak, kuwatul himmah ini juga, ya, Allah berikan kepada orang-orang Islam. Kita ambil contoh zaman sahabat itu, mohon maaf saya membahasakan, disebutkan dalam hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa suatu ketika ada rombongan orang-orang miskin datang kepada Nabi dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong pahala, kami ora kumanan, ya. Kami orang-orang miskin ini ora kumanan, pahalanya diborong oleh orang-orang kaya. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tetapi mereka bisa berinfak, bersedekah, zakat, yang kami tidak bisa melakukannya. Rasulullah tahu maksud kedatangan rombongan orang miskin ini. Mereka ingin sesuatu yang bisa menandingi orang yang kaya tadi. Maka Nabi mengatakan apa? Alla uhadditsukum, maukah aku beritahukan kepada kamu suatu amal yang jika kamu melakukannya maka tidak akan ada yang bisa menyaingimu.
Aku tunjukkan kepada kamu satu amal yang kalau kamu melakukannya tidak ada yang bisa menandingimu, menyaingimu. Kamu tetap akan menjadi yang terbaik. Tidak ada yang bisa menyaingi kecuali kalau ada orang yang melakukan sama dengan apa yang kamu lakukan. Maukah kamu? Ya, rombongan itu mengatakan, mau. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan apa? Ucapkan tasbih subhanallah wa tahmid alhamdulillah wa takbir Allahu akbar sebanyak 33 kali sehabis kamu sholat fardu. Allahu akbar, alhamdulillah dan subhanallah. Ucapkan 33 kali. Kalau kamu mau melakukannya, tidak akan ada yang bisa menyaingimu kecuali yang melakukan sama seperti yang kamu lakukan. Orang itu pun kemudian, rombongan itu kemudian pulang. Saya membayangkan mungkin orang-orang miskin itu mengatakan apa? Wis iki rahasia. Sing suka-suka rasa diomongi rahasia. Ya. Meneng ning, rahasia. Mereka pun pulang selang beberapa hari, mereka pun mengamalkannya sehingga ketika berdampingan dengan orang yang kaya itu dalam hati mereka, aku nduwe amalan sing sampean orang duwe, ya. Dan saya ini punya kedudukan mulia, sampean ra ngerti, ya, rasa ngerti, ya. Bayangan saya begitu. Tetapi ternyata lama-lama rahasia itu bocor. Maka orang-orang yang kaya juga tahu akan itu. Setelah orang-orang kaya juga bisa mengamalkan itu, kedua kalinya, ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, orang-orang rombongan orang miskin itu pun kemudian kembali kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sing sugih-sugih sakniki himpun ngertos. Mungkin agak agak memelas, ya Rasulullah. Ternyata yang kaya-kaya sekarang juga sudah tahu. Rasulullah tersenyum dengan mengatakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu namanya karunia. Yang karunia itu memang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Kalau sudah ada apa yang dikehendaki, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa menghalangi. Allahumma la mani' lima a'taita, kan begitu? Wala mu'ti lima mana'ta. Kalau Allah sudah berkehendak memberikan sesuatu kepada seseorang, tidak akan ada orang yang bisa menghalang-halanginya. Tetapi kalau Allah tidak ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikannya. Nah, ini contoh kuwatul himmah. Allah berikan kepada muslim dan non muslim. Terakhir ibu bapak, karena sudah jam 6 ya. Terakhir itu adalah kuwatur ruhiyah, kekuatan rohani. Yang ketiga ini, kekuatan rohani ini hanya Allah berikan kepada orang-orang muslim saja. Kekuatan rohani ini hanya Allah berikan kepada orang-orang muslim saja. Karena kekuatan rohani inilah maka memungkinkan sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia. Ibu bapak ngaten, kita berpuasa. Berpuasa itu kalau tidak ada kekuatan ruhiyah karena Allah, batal sudah. Siang-siang jam 11:30 niko atau jam 12, jam 1 kan sek ngeleh-ngeleh, oleh banget. Pulang nono wangwing, di atas meja itu ada roti bakar, ada nasi, lauknya masih, ono termos, ono kopi, noleh sepi ya. Nah itu. Akhirnya kemudian apa? Kalau misalnya tidak punya kekuatan rohani, lawang dikunci, kemudian korden
ditutup ya, lih ngecurke tremos alun-alun kerucuk men rano suarane kan gitu. Kemudian makan ya sampai kenyang, minum, habis itu gorden dibuka, pintu kemudian dibuka kembali. Nang sebelah jalan sana ada orang-orang sing gek do poso, do ketok lemes, layeh-layeh. Kemudian ke situ etok-etok melu lemes. Adakah yang tahu? Ndak ada. Lambene itu sapi nganti garing begitu. Adakah yang tahu? Ndak ada. Kita ini kalau memang ingin seperti itu mesti bisa. Pasti bisa. Arek meneng-meneng teko jajan, meneng-meneng teko dahar, meneng-meneng, saya yakin itu akan bisa dijaga kerahasiaannya. Tetapi karena kekuatan rohani itu tidak akan terjadi karena kekuatan rohani. Ini yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat Islam saja. Ibu bapak, kalau kita baca tentang keadaan kebiasaan salafus saleh di bulan Ramadan itu kita mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi ya, di luar nalar manusia. Dulu para salafus saleh itu saya baca di kitab Ketipis Kaifan Isu Ramadan disebutkan dulu para salafus saleh itu biasa ketika bulan Ramadan itu mengkhatamkan membaca Al-Quran setiap 3 hari itu biasa. Ada yang setiap 7 hari sekali baru khatam. Yang paling leda-ledi, tahu leda-ledi? Ya, yang paling yang paling ratenanan itu 10 hari baru khatam sekali, itu paling leda-ledi. Nah kita itu bersyukur tidak hidup di zaman itu ya. Kalau hidup di zaman itu kita rek dunek ke opo kan ini. Bahkan Utsman bin Affan itu kan setiap hari khatam sekali. Padahal saudagar. Dagangannya ndak hanya brambang, dagangannya ndak hanya sembako kan ini. Dagangannya Utsman bin Affan itu kan banyak sekali karena hartanya banyak. Tetap menyempatkan mengkhatamkan Al-Quran sehari khatam sekali. Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan Ramadan khatam 60 kali. Di luar nalar kita. Tetapi karena kuwatur ruhiyah ini, karena kekuatan rohani ini yang kemudian beda kekuatan, hasilnya beda. Kekuatannya beda, natijahnya hasilnya juga beda. Kekuatan ini hanya dimiliki atau diberikan oleh Allah kepada umat Islam saja. Nah ibu bapak rahimakumullah, 3 kekuatan ini, ada kekuatan materi, ada kekuatan semangat, tekad, ada kekuatan rohani, sebagiannya ada yang Allah berikan ketiga-tiganya, tetapi ada yang diberikan hanya 2, hanya 1, bahkan ada yang diberikan 1 saja hanya kecil sekali. Tetapi kembali lagi itu semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada para hambanya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mengingatkan sebagai penutup kita di Ramadan, hari-hari terakhir, masa-masa injury time, kita jaga betul kesempurnaan puasa kita. Target yang belum diselesaikan bisa diselesaikan. Yang baca Quran belum khatam tinggal 3 juz berarti pas ya. Yang baru dapat setengah ya, baru dapat 15 juz rodo tenanan ya. Nek sing gak arek lekas wah. Nah, ini susah saya maturnya ini kan. Ya, zakat yang belum dikeluarkan sebentar lagi kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu
akan lebih baik jika yang dikeluarkan itu bahan makanan pokok, itu lebih utama. Meskipun Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, Dalam putusan tarjih juga disebutkan boleh zakat fitrah dengan menggunakan uang. Tetapi karena dulu Rasulullah SAW menggunakan makanan pokok dan pada waktu itu uang juga ada, maka beliau tetap berzakat dengan menggunakan beras. Sehingga salah satu di antara solusi panitia pengumpul zakat fitrah itu bisa mengupayakan beras jika ada yang ingin membayar zakat fitrah dengan uang, sehingga nanti yang didistribusikan itu adalah beras. Itu relatif lebih baik. Apakah memungkinkan begitu? Memungkinkan. Dalam kondisi tertentu itu ada orang yang sulit untuk mencari beras. Contoh saja misalnya pulang mudik, pulangnya di malam, pulangnya itu sampai rumah malam Idul Fitri. Karena yang dibawa berasnya dari Jakarta misalnya hanya 5 kilo atau 10 kilo untuk dimasak, rombongan saumah itu satu mobil wong 15 begitu, bawanya hanya uang. Malam itu nyari warung beras, ndak ada. Ini yang barangkali Imam Abu Hanifah yang kemudian mengatakan bolehnya menggunakan uang karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Maka di 10 hari terakhir ini kita niatkan, kita sempurnakan puasa kita. Target-target yang belum diselesaikan. Ingin infak ke sana, selesaikan. Kita berharap Ramadan selesai nanti kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sudah wanti-wanti ruginya orang mukmin itu, celakanya orang mukmin itu berkaitan dengan Ramadan. Ketika Allah beri kesempatan bertemu dengan Ramadan, tetapi sampai Ramadan selesai dia tidak mendapatkan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kami cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.